Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya anak-anak? Baik kan? Nah, Bapak saranin selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan dan selalu di rumah aja. Nah, Bapak selaku guru pelajaran sejarah Indonesia meminta maaf karena pembelajaran tidak seperti biasanya. Karena situasi yang pandemi ini kita harus belajar jarak jauh. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, pembelajaran hari ini mengenai Kerajaan Selaparang. Nah, Bapak akan membahas tentang Kerajaan Selaparang. Nah, apakah kalian tahu tentang Kerajaan Selaparang? Siapakah pendirinya? Dan di mana letaknya? Nah, ayo kita bahas sekarang. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Terletak di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Minim sekali yang dapat diketahui tentang kerajaan ini, terutama berdirinya kerajaan ini. Namun, terdapat salah satu narasumber yang dipercayai, yaitu kisah yang tercatat dalam Daun Lontar. Nah, di dalam Daun Lontar tersebut menyatakan bahwa kerajaan Selaparang tidak luput dari masuknya agama Islam ke Pulau Lombok. Berdirinya Selaparang disebut di dalam Daun Lontar, disebut bahwa agama Islam adalah salah satunya pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seorang mubalik dari kota Baghdad, Irak, bernama Aisyahid Nusyahid Ibnu Hajar Al-Aitami. Masyarakat Lombok secara turun-temurun mengenal dengan sebutan Gus Abdul Razak. Dia inilah selain sebagai penyebar agama Islam, dipercaya juga sebagai menurunkan sultan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Namun selain dia, Betaran Tunggal Nala diyakini pula sebagai leluhur sultan-sultan di Pulau Lombok. Betara Nala memiliki seorang putra bernama Denek Mas Putra Pengendeng Segera Katon Rambitan yang bernama asli Syahid Abdurrahman. Dia ini dikenal pula dengan nama Wali Nyatok, seorang mubalik dan wali Allah. Kata Nyatok artinya nyata. Ia disebut sebagai pendiri kerajaan Kayangan yang merupakan cikal bakal kerajaan Selaparang. Namun karena ketinggian ilmu tarikatnya, maka dia memilih untuk memundurkan dari panggung kerajaan Kayangan dan kemudian menetap di Desa Rambitan, Lombok Tengah sebagai penyebar agama Islam di wilayahnya. Wali Nyatok dikenal juga di Lombok dengan nama Datuk Pangeran Dejanjing Sorga, menyebarkan agama Islam. Yang mengarang kitab Jatiswara, Rambonan, Lapan Wayang, Tasawuf, dan fikih. Dalam proses penyebaran agama Islam, salah satu media yang digunakan adalah wayang. Sebagaimana yang dilakukan pula oleh Sunan Kalijaga. Adapun bentuk mistik Islam yang dibawanya merupakan kombinasi antara mistis Islam dengan salah satu sifat Hindu yaitu Adivita Vedanta. Kembali ke soal kerajaan Selaparang dan Gus Abdul Razak. Tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya dia masuk ke Pulau Lombok. Namun, pendapat terkuat menyebutkan bahwa dia datang ke Pulau Lombok untuk pertama kalinya sekitar tahun 600-an Hijriah atau abad ke-13 Masehi, antara tahun 1201 hingga 1300 Masehi. Gus Abdul Razak mendarat di Pulau Lombok Utara yang disebut dengan Bayan. Dia pun menetap dan berdakwah di sana. Dia kemudian menikah dan lahirlah 3 anak, yakni Syahid Umar yang kemudian menjadi datuk kerajaan Pujut, Syahid Amir yang kemudian menjadi kerajaan Penjanggik, dan Syarifah Komariah atau yang dikenal dengan sebutan Dewi Anjani. Sampai di sini sudah terdapat 2 versi, yakni antara Nala Segara dan Gus Abdul Razak yang sama-sama dipercaya sebagai penyebar agama Islam, menjadi cikal bakal Sultan Lombok dan pendiri kerajaan Selaparang. Pertanyaan yang agak menggelitik kemudian adalah, tidaklah keduanya memang orang yang sama? Tidak yang maksud sebagai Nala Segara itu sebagai Gus Abdul Razak dan Wali Nyatok adalah Gus Abdurrahman. Hal itu masih dimungkinkan mengingat pada masa dahulu seorang tokoh sekali menggunakan nama-nama yang berbeda di tempat yang berbeda. Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang tangguh, baik di darat maupun di laut.
Laskar lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayah tersebut sekitar tahun 1667 hingga 1668 Masehi. Namun kerajaan Selat Parang harus merelakan salah satu wilayahnya dikuasai Belanda, yakni Pulau Sumbawa, karena lebih dahulu direbut sebelum terjadinya peperangan laut. Di samping itu, Laskar lautnya pernah pula mematahkan serangan yang dilancarkan oleh kerajaan Gelgel, Bali, dari arah barat. Sudah selesai pelajaran hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa tanya di via WhatsApp Bapak. Sekian, terima kasih.